Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Hari ini kontennya bakal sedikit berbeda karena kita bakal adventuran, nyari jajan buat anak-anak nih. Jadi rencananya bakal, kalau anak sini bilang sih, orang-orang sini bilang menangkoi itu, proses penangkapan kepiting batu, atau di sini bilangnya ketam batu, pakai alat sejenis jaring yang dilingkar pakai besi. Nanti aku bakal tunjukin footage ya. Nah, untuk tahu kegiatan-kegiatannya apa aja, ikutin terus videonya, oke? Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, oke? Jadi guys, di sini aku mau kenalin, ini namanya Topik. Topik lagi nyari ikan tembakoi. Ikan tembakoi ini bakal kita jadiin umpan yang akan dipasang di tangkoi kita nanti. Oke. Tuh, tengok. Mana dia? Buka lah, tengok. Tunjuk kat sini. Tak nampak. Belacak. Ketam dia. Lagi dia belum baca ni. Oh, ini baru umpan. Jubak. Dia peran. Botak. Mana? Nah, ini si kembar lagi nyiapin umpan yang tadi dikumpul-kumpulin sama si Topik buat dibelah-belah dan nanti dipasang di tiang untuk penyangga dari si tangkoinya. Kalau sekarang lagi proses pemasangan umpan yang tadi ikan tembakoi untuk dipasang di tangkoi. Nah, ini nanti bakal dipasang lagi di dalam jaring yang berbentuk lingkaran gitu, yang dipasang di kawat besi gitu. Nah, kalau aku nih guys. Cari nafkah untuk anak bini. Mana? Sini. Jemput mau enggak ke sini ke DH? Dah. Benteng aja sana aja bersama sekolah. Sana ni. Dalamnya kan lecah dah. Dak budak tekan. Kalau ini proses penandaan dari tangkoi masing-masing, karena ini kan mereka tiap personil masing-masing ini membawa tangkoi masing-masing. Jadi nanti dikumpulin di satu tempat, terus nanti pas pengambilan hasilnya itu dibagi rata, tapi tangkoinya nanti diambil lagi sesuai tanda yang udah dikasih. Boleh tali, boleh plastik, boleh rapia. Pemandangan banyak. Go. Entar lagi sepatu ni. Kalau ini lagi proses pemasangan di jalur-jalur masuk air. Jadi kalau air sudah mulai naik pasang, jadi jalur-jalur awal air melintas itulah yang bakal dipasang tangkoi-tangkoi ini. Nah, biasanya itu alur-alurnya di sekitaran pemukiman rumah warga. Nah, ini penampakan tangkoi yang udah jadi. Jadi udah dilingkarin dalam jaring yang berbentuk bulat pakai kawat besi gitu. Nah, kalau udah dipasang, dioper ke temennya, dan temennya yang bagian masang pacak-pacak di lokasi
eh, jalur air masuk kayak gitu. Salutnya buat mereka tuh ya, mereka itu nggak ngarepin orang tuanya jajan. Terus malam-malam hari kayak gini sekitaran jam 12-an itu masuk ke dalam hutan di bawah kolong rumah warga itu untuk nyari duit gitu, untuk nyari jajan. Ini berani, nggak takut ular, nggak takut hewan air, nggak takut hewan buas gitu. Salut sih untuk anak-anak Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, nyari duitnya halal. Nah, proses pemasangan ini akan berganti-ganti tempat ya. Jadi di satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ini kita sedang berada di pemukiman rumah warga. Nah, kita targetnya nanti sampai ngabisin ke hutan belakang desa gitu. Jadi proses pemasangannya sama, dipasang umpan, dimasukkan ke dalam tangkoi dan tangkoinya dipacak. Nah, di sini Ewin sedang memasang di jalur masuk juga, di jalur masuk di mana kepiting sering melintas gitu. Nah, kalau diperhatikan, inilah proses pemasangannya. Lihat nggak pintu yang ada di tangkoi, yang di lingkaran merah ini. Nah, di situ jalur masuknya kepiting nantinya. Dan kalau kepiting sudah masuk, dia tidak bisa keluar lagi dari pintu itu karena pintunya kecil. Sana. Sana. Banyak masuk kan di situ. Ah? Dah hantar tengok aja ayak masuk. Situ masang. Bawa sana jap tu. Nah, ayak masuk kan? Situ ada alok-alok tu. Cepat. Dah pasang itu 3 biji. Yang ni je bawa je, bawa. Dah tak sini. Di sini lagi nyusun strategi pemasangan karena kan selain kelompok ini juga ada kelompok lain yang juga ikut masang. Jadi jangan sampai tangkoi kita satu lokasi di lokasi yang sama dengan tangkoi yang lain gitu. Tidak pasang. Satu je bang. Tinggi macam satu. Kita. Wis itu. Tuhan. Proses pemasangan tangkulnya juga nggak sembarangan. Jadi arah di mana arus air masuk, disitulah pintu arah tangkoi diarahkan begitu. Nah, sekarang
Kita lagi masuk ke bagian-bagian hutan. Ini udah masuk ke kawasan hutan belakang di desa Jaring Halus. Nah, mereka berani banget loh masuk-masuk hutan tanpa pengamanan dari atribut-atribut yang mereka bawa. Asli, ini namanya tangan kosong. Gila sih nyali mereka. Alok dia. Pokok dia banyak. Pokok ni dua itu di gapin. Woi, injak belakang hutan ni. Tengok ikut ayam. Ikut ayam hendak tu bang. Injak ikut ayam. Situ, turun. Dalam sekolah tu. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Sudah dalam. Ah, minta di tak teringat di dalam mana? Hai, hello guys. Itu satu. Kalau hagu. Jadi nangkul. Macam lantung. Jangan ada alok di situ. Oh, itu jangan situ. Itu kelompok siapa? Entah. Banyak bote yang pasang berarti. Boleh. Oh, dalam sana lagi hutan. Dalam lagi. Habis datang ke dah pun. Dia nampak dah kan. Boleh center dah. Wah ini. Nasi cerak, nasi perang ni. Oh boleh. Ha, alok tu dah. Center ni tu sana. Ha tu. Anu dah pasang. Alok tu. Angin. Mana angin? Jalan oi. Ayo apa macam? Gan, arah kiblat Gan. Ketam nak sembahyang. Sudah meleceh kau dah up. Meleceh apa ya bang kau? Oh, dalam ni oi. Dalam pukul nanti ngeprank. Dalam ni. Oi, halo, ni banyak ni. Oi. Anjing, bilang balik. Adik udah kebuni. Ini dia tak nampak. Tak nampak tu. Cak, bagi geser sikit. Geser ke tepi sikit. Mana? Tenggelam dah. Mana dia nak masuk dah mau ramai tengok. Oh, itu tangkai aku pasang. Center. Center biar main bola. Tuh.
Wiku. Ini adalah ketam ketang. Abi aku nak pakai. Ngangkit ni. Nih, kita nih. So antak je topik ni. Pik, ni siapa Pik? Ni bos dia dah habuk pelari. Tak tikus ni. Jadi itu tadi proses pemasangan bubu yang udah kita lihat tadi, dari mulai pasang umpan sampai pemasangan di beberapa sudut di sekitaran hutan sama jalur air masuk. Sekarang kita lagi nunggu untuk kepitingnya masuk. Terus beberapa jam kemudian kita bakal angkat. Ini jam 1 malam, mungkin kita bakal ngangkatnya jam 3 pagi. Sekitaran 3 jam atau 2 jam dibiarin sampai kepitingnya masuk, terus kita angkat gitu. Nanti aku bakal proses lagi kepitingnya diangkat, tangkoinya diangkat, terus kepitingnya kita dapat seberapa banyak. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, dan terus ditonton. Oke. Ya, aku lupa kasih tahu. Jadi sepanjang video yang udah kita buat tadi, aku belum ngasih tahu ini lokasi tempat kita main ini di mana. Jadi yang lagi nyari-nyari uang jajan ini itu anak-anak masyarakat Desa Jaring Halus, tempat kelahiran aku juga. Banyak sih cara cari jajan mereka. Ada yang ngelaut, ada yang dengan cara menangkoi seperti ini, ada juga dengan cara menombak, menyuluh, terus ada juga dengan cara mengambai, nangkap udang gitu. Nah, proses-proses pencarian uang jajan mereka ini biasanya dicari bisa juga pakai dengan di siang hari atau kayak gini di malam hari. Nah, kalau kalian mau tahu kegiatan yang lain, komen aja di bawah. Kegiatan-kegiatan yang lain apa yang pengen kalian lihat, kayak ngambai, kayak ke laut, cerebung, atau bisa juga cari kepah, kan banyak tuh kegiatan cari jajan anak-anak di sini. Nah, ini salah satunya menangkoi. Nah, buat tahu keseruan selanjutnya, ditonton terus, jangan lupa di like, oke? A few moments later. Ini jam 1 pagi. Jam 1 pagi, literally malam. Dan kita bakal nunggu 2 jam lagi buat diangkat. Mungkin sekitar jam 3 subuh baru bisa diangkat lagi tangkoi ini semua. Nah, di sini ada suara cewek-cewek juga, soalnya anak-anak ceweknya juga pengen ikut tuh. Itu udah ada dapat beberapa ekor tapi masih kecil-kecil. Kita lagi nunggu jackpotnya. Yang gede-gede biasanya juga ada jimbo gitu, atau kepiting A-nya. Itu jackpotnya. Kita tunggu aja ya. Sebenarnya aku nggak pernah begadang kayak gini, cuman demi tahu kegiatan anak-anak ini gimana, makanya aku bela-belain buat begadang di tengah malam kayak gini. Ini mungkin sampai subuh sih, dan besoknya aku bakal balas dendam, tidur sampai siangan. Terus ini kayaknya mau hujan. Tadi udah hujan sebentar, terus ini kayaknya mau hujan lagi, soalnya itu lagi dari tadi geluduk-geluduk. Itu lagi mau ngecek tangko yang udah dipasang tadi, apakah udah ada yang masuk atau belum gitu. Jadi dia udah dipasang, dibiarin dulu sekitar beberapa jam, habis itu baru nanti diangkat. Guys. Oke, kita mau ngecek dulu. Ini yang udah didapat beberapa ekor. Sini aja. Sini aja. Ditangkap ulak.
Nah, ini pengecekan pengecekan pertama setelah pasang mungkin sekitar 40 menit atau 50 menitan. Nah, ini yang awal-awal kita pasang tadi. Nah, ini lagi dicek buat tahu udah ada masuk atau belum. Kalau udah ada, itu kepitingnya bakal dimasukin ke dalam ember tadi. Terus tangko yang udah dipasang tadi dipasang lagi gitu, buat untuk pengecekan kedua atau ketiga. Jadi berkali-kali dicek kayak gitu. Sini. Ini ada pisang nih. Oke dah. Dua ekor kah? Buting bengai. Buting. One eternity later. Sama apa namanya? Itu Kepegang. Ya. Ini pengangkatan kedua di sekitaran jam 2-an gitu. Nah, orang itu lagi ngangkat. Udah mulai udah mulai masuk tangkul dan dimasukin ke dalam ember. Itu belum dapat tadi udah dapat jackpot 1. Terus yang sisanya masih kecil-kecil gitu. Nah, kita lagi nunggu beberapa jackpot lagi. Nah, dari yang kecil-kecil itu nanti dihitung seberapa kilonya, terus harganya beda gitu. Yang besar-besar juga hitungannya nanti per ekornya beda. Nah, kita lagi nunggu yang jackpot supaya hasil tangkap orang ini bisa lebih banyak gitu. Nah, biasanya satu hari atau satu malam kayak gini mereka bisa dapat sampai 50.000 atau lebih. Jadi per orangnya itu kan ada 4 orang, jadi bisa sampai 20.000 per orang atau 25.000, 30.000 gitu per orangnya. Nah, ini tradisional sih, cara masangnya masih manual pakai tangan gitu. Terus alat tangkapnya juga pakai jaring terus bambu gitu. Umpannya juga pakai ikan kayak tadi yang udah aku footage di awal-awal video. Ya kayak gitu deh kegiatan anak-anak ini. Ya untuk yang kayak gini ya aku dukung sih, karena untuk mendapat uang jajan orang itu nggak pada minta ke orang tuanya tapi nyari sendiri. Nah, itu sebagian ada yang murid aku kan udah ngajar di SMA swasta Fathahilah di Jaring Halus. Nah, sebagian ada beberapa orang itu murid aku ngajar. Terus orang itu kan masih SMA tuh, tapi udah mandiri, umur segitu udah mandiri nyari uang jajan sendiri. Itu salut sih. Terus yang cara nyari uang jajannya itu halal kayak gini, walaupun kesulitan masuk hutan, ngarungin air masuk ke bawah kolong rumah orang, tapi proses cari uangnya itu positif gitu. Nah, aku dukung sih, makanya aku bela-belain buat video untuk dedikasi buat mereka gitu. Oke. Aku jam segini udah ngerasain ngantuk banget sumpah, tapi mereka masih semangat aja tuh. Di pojokan sebelah sana masih semangat, pojokan yang sebelah sini juga masih semangat. Terus aku baru tahu bahwa mereka ini bukan satu kelompok yang bareng aku aja, tapi ada beberapa kelompok yang terdiri dari satu kelompok itu 3 sampai 4 orang. Nah, tadi ketemu di sebelah sana ada satu kelompok, dan di satu gang sebelah sananya ada satu kelompok. Jadi dari dusun 1, dusun 2 ada beberapa kelompok gitu. Terus kegiatannya sama kayak gitu. Alat-alat yang dipakai juga sama, teknik pemasangan juga sama. Tapi lucunya di satu hutan yang sama mereka bisa masuk 3 kelompoknya bisa masuk di satu yang tempat yang sama. Tapi uniknya mereka itu udah nandain tangkul mereka masing-masing pakai plastik atau pakai serpihan kain yang udah disobek-sobek gitu. Jadi mereka nggak bakal tertukar gitu tangkulnya. Unik. Itu pengetahuan sih buat aku yang baru di sini gitu. Jimbo situ. Jimbo dong. Ampun nih.
ngajak kena ganti. Mana je bu? Tuh. Hah? Oh, ni tedung. Ini yang besar deh kan? Ini tembé. Ah, ini paksa. Jom lah jom. Oh, ini. Ah, ini. Ini tak? Ini jackpot deh. YouTuber. Jadi ini udah jam 3 pagi. Ini pengangkatan ketiga. Air udah mulai dalam minta ampun. Jadi udah tidak ada arus. Jadi konon katanya kalau kepitingnya bakal masuk itu kalau harus ada arus. Ini kalau udah nggak ada arus orang ini bakal stop. Ini airnya udah naik tinggi. Ini udah jam 3-an gitu mungkin ya. Nah ini pengangkatan terakhir. Setelah itu mereka bakal hitung kepiting yang bakal didapat terus diikat. Nanti kita lihat prosesnya ya. Ini pengangkatan terakhir. Tuh. Airnya udah dalam tuh. Bisa dilihat ya. Kelihatan nggak sih? Tuh. Airnya udah dalam. Ada yang tinggal. Nggak paha dia sampai tebengah dah. Nggak celana. Iyaan selawar bang tu. Kalau tuh malam itu dia kan. Nih. Dia lagi ngambil-ngambilin tangkul yang udah dipasang tadi buat dicek ada atau enggak, tapi langsung diangkat. Jadi nggak ada yang ninggalin tangkul lagi gitu. Jadi diangkat sekalian. Habis itu umpannya dibuang, yang masih sisa kepiting-kepitingnya dimasukkan ke satu wadah. Terus nanti kepitingnya itu diikat dulu baru dijual ke si penerima gitu, sama toke kalau istilah di sini. Nah kayak yang ku jelasin di awal, itu kepiting-kepiting kecilnya itu harganya sedikit gitu, harganya murah. Nah yang dikejar-kejarnya itu jackpotnya, yang gede-gedenya. Tadi aku udah tanya sempat sama orang itu tadi, biasanya maksimal pendapatannya itu paling gede berapa. Jadi kalau yang dapat jackpot itu bisa sampai ratusan ribu per ekor, tapi itu jarang, bisa untung-untungan gitu. Nah seringnya yang dapat yang kecil-kecil kayak gitu hitungannya kiloan, terus harganya murah. Itu kepiting-kepiting kecil kayak gitu biasanya dibuang batoknya, terus dibuang bagian insangnya, itu bakal dijadiin kepiting crispy gitu, digoreng pakai tepung, habis itu dimakan pakai saus. Nah ini dia, ini udah ngangkatin, beres-beresin. Habis itu orang ini masih lanjut, mungkin aku bakal tinggalin proses ikat-ikatnya karena aku udah ngantuk minta ampun. Aku bakal pulang, terus orang ini bakal lanjut ngikat kepitingnya gitu. Tapi nanti aku bakal shoot juga sebagian footage yang mereka ngiketin kepitingnya. Nah setelah beberapa footage yang aku dapat, aku bakal closing, terus aku bakal pulang. Ini ngantuk minta ampun. Oke guys, ikutin terus videonya. Waduh kasar. Ini jackpot. Kapitnya lengkap ya. Jangan curang, tak kurang. Ada kurang. Susah ini besar nih. Tayang lagi tak? Tayang lagi lah. Hampir ikat sekarang ya. Ini pakai ni. Oh gini. Banyak. Sambil hitung dulu. Jadi orang ini ngambil keputusan untuk ngikat
hasil tangkapan mereka besok karena ini hujan. Jadi kita bakal stop aktivitasnya, besok mereka lanjutin. Nah, aku juga udah karena udah ngantuk banget, aku bakal pulang. Nah, jadi videonya bakal aku closing di sini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share. Oke, thank you udah menonton. Komen di bawah untuk ide video-video apa aja yang bakal aku buat di next videonya. Oke, see ya. Dadah.